Haleluya, shalom Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Shalom. Kita datang lagi di hari Minggu ini. Kita mau datang menghadap hadirat Tuhan. Kita mau masuk dalam hadirat Tuhan. Kita akan mulai ibadah kita saudara. Mari kita tundukkan kepala kita. Kita memuji Tuhan, kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Kau telah memimpin kami dari hari-hari kami sepanjang minggu ini. Kami telah lewati berbagai aktivitas kami. Dan kami boleh menyaksikan Engkau menolong kami. Engkau menuntun kami, Engkau membimbing kami dan memberkati kami Tuhan. Sekarang kami mau mulai ibadah kami ya Bapa. Berkatilah kami, pimpinlah kami, tuntunlah kami. Supaya kami boleh menghadap hadirat-Mu, merasakan kebaikan-Mu, merasakan kehadiran-Mu Tuhan. Kami siapkan hati kami untuk memulai ibadah ini. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Haleluya. Bapak Ibu dikasihi oleh Tuhan. Mari kita memuji Tuhan, menyembah Tuhan karena Tuhan begitu baik buat kita. Dia dahsyat. Bersama Tuhan kita lakukan perkara besar. Haleluya, haleluya. Naikkan pujian ini. Tak pernah kami ragukan kebaikan-Mu Tuhan. Yes. Sungguh kami bangga punya Allah seperti Engkau. Tak pernah ragu akan kesetiaan-Mu yang terjadi bagi kami. Haleluya. Tak pernah ku ragu akan kesetiaan-Mu, Kau pegang hidupku. Sepenuh jiwaku, ku yakin dan percaya Kau menuntun. Kau tuntun langkahku. Amin. Yesus, Yesus, Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Haleluya. Kami tak pernah ragu akan kebaikan-Mu. Kau begitu dahsyat, Allah yang ajaib. Haleluya. Kita naikkan pujian ini. Tak pernah ku ragu akan kesetiaan-Mu. Amin. Kau pegang hidupku. Yesus. Sepenuh jiwaku, ku yakin Kami percaya dan Tuhan, Kau menuntun Kau kami. tuntun langkahku. Yesus, Kau Raja. Yesus, Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, Haleluya. sumber kekuatan, Kau sumber kekuatan bagi kami. kuasa-Mu tercurah Bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, ku kan kami berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan. Sekali lagi katakan, hanya Kau Tuhan. Kau Tuhan, Yes. sumber Sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, Amin. ku kan berjalan Dari kemuliaan kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Berikan pujian yang terbaik buat Tuhan, karena Dia Allah yang dahsyat, Allah yang luar biasa. Yakin bersama Dia kau lakukan perkara besar. Yesus, Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk Sekali lagi katakan, selamanya. Yesus, Kaulah Raja dalam Yes. hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Hanya Kau Yes, Tuhan, amin. sumber kekuatan, Kuasa-Mu tercurah, ku senang dengan-Mu Tuhan. Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya.
Sama-sama katakan bersama-sama. Selamanya. Haleluya. Haleluya. Bersama Tuhan kita lakukan perkara yang besar. Bersama Tuhan kita akan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan. Kami bersyukur Tuhan. Bersamamu Tuhan kami boleh mengenal Engkau lebih dalam lagi Tuhan. Kami berjalan melewati hari-hari kami. Dan kami menyaksikan kebaikan dan kebesaran-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya. Amin. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, kita siapkan hati kita. Kita mau sembah Tuhan. Kita mau masuk dalam hadirat Tuhan. Terima kasih Yesus. Kami bersyukur Tuhan. Kami bawa hati kami, kami bawa hidup kami mau menyembah-Mu ya Bapa. Terima kasih Yesus. Lord, you're more than anything. Lord, you're more than anything. Yes. You're more than gold, more than anything. Lord, you're everything to me. Amen. I will never let you go, never ever let You go. Kami tak akan biarkan Tuhan Yesus kami berjalan sendiri, tapi kami berjalan bersama dengan Engkau Allah kami yang besar, Allah kami yang ajaib. Terima kasih Tuhan. Lord, you're more than anything. Haleluya. You're more than gold, more than anything. You're Lord, you're everything to me. You're everything to me. Amen. I will never let you go, never ever let you go. Your love is higher, higher than the heaven. Your mercy is deeper, deeper than the earth. Your grace is wider, wider than the ocean. I will never let you go, never ever let you go. Mari Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, kita naikkan pujian ini dengan hati kita yang sungguh-sungguh. Haleluya. Lord, you're more than anything. You're more than gold, You're more than gold, more than anything. more than anything. Amen. Lord, you're everything to me. Haleluya. I will never let you go, never ever let you go. Your love is higher, higher than the heaven. Amen. Your mercy is deeper, deeper than the earth. Haleluya. Your grace is wider, wider than the ocean. I will never let you go, never ever let Sungguh-sungguh katakan, your love is higher. Your love is higher, higher than the Your heaven. love is higher than heaven. Your mercy is deeper, Amen. deeper than the earth. Kasih-Mu Tuhan begitu Your besar, grace is wider, begitu tinggi, wider begitu than dalam. the Amen. I will never let you go, never ever Dan let lebih sungguh-sungguh you bahwa sembahmu, go. your love is higher, is higher, higher than the heaven. Amen. Your mercy is Haleluya. deeper, deeper than the earth. Haleluya. Your grace
grace is wider, wider than the ocean. I will never let you go, never ever let. Mari kita siapkan hati kita sembah Tuhan, bahwa sembahmu Kiaralabasya, Kiaralabaralabasya. Haleluya. Kau sungguh baik Tuhan, Haleluya. kasih-Mu nyata. Mari saya rasakan sembah, rasakan kebaikan Tuhan, rasakan kasih Tuhan, rasakan jamahan Tuhan. Haleluya. Sembah Tuhan, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan. Bawa hatimu, angkat hatimu kepada Tuhan. Kau Allah yang ajaib Tuhan. Kami tinggikan nama-Mu, Kasih-Mu begitu tinggi, Yesus kasih-Mu begitu Tuhan. dalam, kasih-Mu menyelimuti kami. Haleluya. Nama-Mu Tuhan. Kami sembah-Mu Terima Tuhan, kasih, Bapa. kami sembah Engkau Tuhan. Kami Haleluya, bersyukur haleluya, 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 Ada di haleluya. setiap Tuhan Yesus, Kau baik, Kau sungguh baik. Mari jemaat Tuhan, kau angkat terus hatimu, Dalam hidup sembahmu kepada Tuhan yang begitu baik. kami. Lihat kasih-Nya, lihat kebaikannya, lihat mujizat yang Dia berikan padamu. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan buat kebaikan-Mu Tuhan. Terima kasih buat kasih-Mu. Your love is higher. Your love is higher, higher than the heaven. Amin. Your mercy is deeper, deeper than the earth. Haleluya. Your grace is wider, wider than the ocean. I will never let you go, never ever let. Oh God, I worship you. Haleluya. Oh God, I worship you, God. Oh God, I worship you. Be glorified, be glorified. Amen. Jesus, we worship you, God. Amin. Sekali lagi katakan, oh God, I worship you. Amin. I worship you. Oh God, I worship you. Terima kasih Tuhan buat kebaikan-Mu. Let you be glorified and magnified. Amen. I worship you. Haleluya. Oh God, I worship you. Haleluya. Oh God, I worship you. Be glorified, be glorified and magnified. Oh God, I worship. Sekali lagi katakan be glorified, be glorified and magnified. Oh God, I worship. Lebih sungguh-sungguh lagi katakan be glorified, be glorified and magnified. Oh God, I worship you. Haleluya. Shalom saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus. Hari ini saya bersyukur dapat menjumpai saudara lagi dalam kesempatan ini, dan kita bersyukur atas anugerah dan kemurahan-Nya memberikan kita kesempatan
untuk dapat mendengar firman Tuhan hari ini. Sebelum saya akan membacakan firman Tuhan pada kita, saya ajak kita untuk berdoa sejenak. Tuhan Yesus, kami bersyukur sebab Tuhan menolong kami, Tuhan memberkati kami, Tuhan memberikan kami kesempatan hari ini untuk bisa berjumpa melalui media ini. Kami bersyukur Tuhan untuk segala kesempatan yang Tuhan beri. Terima kasih untuk segala fasilitas yang Tuhan anugerahkan bagi kami. Biarlah kami menggunakannya dengan baik untuk membawa kami makin dekat dengan Engkau dan untuk semakin memahami firman-Mu. Saat ini kami mau mendengarkan Engkau berfirman, berkata-katalah dan ajarlah kami bagaimana kami harus hidup, menjalani hidup ini ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, kita bersyukur sekali lagi saya mau sampaikan sebab kita masih dapat bersyukur, masih kita dapat berkumpul, kita masih bisa memuji Tuhan, kita masih bisa membaca firman Tuhan meskipun melalui media ini, dan kita bersyukur untuk segala media yang Tuhan berikan kepada kita untuk bisa kita gunakan untuk memuji Tuhan dan untuk mendengar firman Tuhan. Dalam masa pandemi sekarang ini, inilah kesempatan baik bagi kita untuk belajar firman Tuhan dengan baik. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, saya akan bacakan firman Tuhan untuk kita hari ini yang menjadi pokok perhatian kita yang terambil di dalam 1 Tesalonika pasal 5 ayat 1 sampai dengan 6. Saya ulangi sekali lagi 1 Tesalonika 5 ayat 1 sampai 6. Saya akan bacakan untuk kita semua dan Bapak Ibu boleh mengikutinya di Alkitab masing-masing. Sekali lagi 1 Tesalonika pasal 5 ayat 1 sampai 6. Judulnya berjaga-jaga. Tetapi sekarang zaman dan masa saudara-saudara tidak perlu dituliskan kepadamu, karena kamu sendiri tahu benar-benar bahwa hari Tuhan datang seperti pencuri pada malam. Apabila mereka mengatakan semuanya damai dan aman, maka tiba-tiba mereka ditimpa oleh kebinasaan. Seperti seorang perempuan yang hamil ditimpa oleh sakit bersalin, mereka pasti tidak akan luput. Tetapi kamu, saudara-saudara, kamu tidak hidup dalam kegelapan, sehingga hari itu tiba-tiba mendatangi kamu seperti pencuri. Karena kamu semua adalah anak-anak terang dan anak-anak siang. Kita bukanlah orang-orang malam atau orang-orang kegelapan. Sebab itu, baiklah jangan kita tidur seperti orang-orang lain, tetapi berjaga-jaga dan sadarlah. Saudara yang dikasihi Tuhan, tema pembicaraan saya hari ini adalah bersiaplah, Yesus datang seperti mempelai. Saya ulangi sekali lagi, bersiaplah, Yesus datang seperti mempelai. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, jikalau selama ini mungkin kita mendengar bahwa Yesus itu datang bagaikan pencuri. Ya, kenapa dikatakan pencuri? Karena tidak ada orang yang tahu kapan dia datang. Itu sebabnya orang-orang hanya berjaga-jaga supaya jangan kemasukan pencuri. Ya. Mereka hanya berjaga-jaga bagaimana supaya mereka jangan kehilangan dan jangan sampai pencuri itu masuk. Nah, dan memang itu adalah firman Tuhan. Kita juga baca baru saja ya di dalam ayatnya yang kedua, karena kamu sendiri tahu benar-benar bahwa hari Tuhan datang seperti pencuri pada malam. Nah, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, tapi saya mau katakan ini kalau kita memperhatikan pasal 5 ini yang kita baca ini merupakan kelanjutan dari pasal 4 1 Tesalonika. Mulai dari ayatnya yang pertama dan khususnya ayatnya yang ke-13 sampai dengan ayatnya yang ke-18 tentang kedatangan Tuhan. Ya. Kemudian di dalam pasal 5 ayat 1 ini dikatakan tentang zaman dan masa saudara-saudara tidak perlu dituliskan kepada kamu. Karena kamu sendiri tahu benar-benar bahwa hari Tuhan datang seperti pencuri pada malam. Nah, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, kalau tema yang saya sampaikan hari ini, Yesus datang seperti mempelai, jangan saudara berkata berarti saya tidak mengakui firman Tuhan. Bukan. Tetapi saya mau membawa saudara dari sudut pandang yang berbeda.
Ya. Sebab di situ dikatakan ayatnya yang ketiga, apabila mereka mengatakan, yaitu orang-orang kegelapan, semuanya damai dan aman, maka tiba-tiba mereka ditimpa oleh kebinasaan. Seperti seorang perempuan yang hamil ditimpa oleh sakit bersalin. Mereka pasti tidak akan luput. Tetapi kamu, saudara-saudara, kamu tidak hidup di dalam kegelapan, sehingga hari itu tiba-tiba mendatangi kamu seperti pencuri. Jadi dari kedua ayat ini kita bisa melihat Paulus menjelaskan dan menegaskan bahwa kedatangan Yesus seperti pencuri itu berlaku bagi orang-orang yang hidup dalam kegelapan, hidup dalam dosa. Kedatangan Yesus seperti pencuri itu hanya berlaku bagi orang-orang yang tidak berjaga-jaga. Ya, sebab mereka tidak tahu. Ya, ketika mereka berkata, di situ dikatakan ayatnya yang ketiga, nanti mereka semua berkata semua aman, semua aman. Tetapi tiba-tiba itu akan datang seperti orang yang ditimpa sakit bersalin. Mereka tidak menduga. Ya, kita juga semua menyadari ya bahwa memang Yesus sendiri mengatakan bahwa tidak ada yang tahu tentang kedatangannya, kapan, jam, tanggal, dan waktu tepatnya. Tetapi apakah betul-betul kita tidak tahu kapan Yesus datang? Meskipun Yesus tidak memberitahukan tanggal, bulan, tahun, dan jam serta detik kedatangannya, tetapi Yesus memberikan tanda-tanda pendahuluan. Yesus memberikan petunjuk-petunjuk. Itu sebabnya dia berkata, sering sekali dia berkata di dalam Matius itu pasal 24, dia berkata, ketahuilah aku sudah mengatakannya lebih dahulu kepadamu. Artinya kamu jangan tidak mau tahu, tetapi kamu harus tahu. Yesus datang seperti pencuri bagi orang-orang dunia, bagi orang-orang yang tidak percaya kepada Kristus, bagi orang-orang yang hanya hidup untuk diri sendiri, atau dia mungkin sudah percaya kepada Kristus, tetapi ia juga hidup di dalam dosa dan pelanggaran. Jadi Yesus datang seperti pencuri bagi mereka-mereka itu. Tetapi bagi orang-orang percaya seperti saudara dan saya, bagi orang-orang yang peduli terhadap kerohanian, bagi orang-orang yang memberi perhatian kepada firman Tuhan, kedatangan Yesus itu tidak datang seperti pencuri. Tetapi kedatangan Yesus datang tiba seperti kedatangan seorang mempelai. Ya. Bagi orang percaya, Yesus datang seperti mempelai laki-laki. Ya, itu saya baca sekali lagi ayatnya yang keempat. Tetapi kamu, saudara-saudara, kamu tidak hidup di dalam kegelapan, sehingga hari itu tiba-tiba mendatangi kamu seperti pencuri. Jadi bagi orang-orang percaya, kedatangan Yesus itu bukan seperti kedatangan seorang pencuri, tetapi kedatangan Yesus seperti kedatangan seorang mempelai laki-laki. Artinya, orang yang menyambut kedatangan mempelai artinya dia sudah siap sedia. Ya, dia sudah siap sedia, siap lahir batin, pakaiannya sudah siap. Segala perlengkapannya dia sudah siap untuk menyambut mempelai laki-laki. Kalau di dalam Matius pasal 25 ayat 1 sampai 13 di sana dikisahkan tentang 5 gadis bijaksana dan 5 gadis bodoh. 5 gadis bijaksana, 5 gadis bodoh, sama-sama mereka menanti-nantikan kedatangan mempelai. Tetapi yang membedakannya, gadis-gadis yang bijaksana, mereka menantikan kedatangan mempelai laki-laki, dan mereka juga menyiapkan minyak cadangan di dalam buli-buli. Mereka menyiapkan pelitanya, mereka menyiapkan cadangan minyak. Tetapi wanita-wanita yang bodoh, mereka menyiapkan pelita, tetapi tidak ada cadangan minyak, tidak ada minyak. Ya, itu sebabnya bagi orang-orang yang berjaga-jaga, orang yang peduli kepada kerohanian, orang yang peduli dan memberi perhatian kepada Kristus, kedatangan Yesus bagi mereka seperti mempelai. Jadi Yesus datang, kalau mempelai itu datang, ia datang bukan untuk mencuri, bukan untuk mengambil secara paksa, bukan mengambil secara sembunyi-sembunyi, tetapi seorang mempelai laki-laki,
Ia datang untuk menjemput apa yang menjadi miliknya. Dalam hal ini, mempelai laki-laki itu datang menjemput mempelai wanitanya. Nah, sekarang bagaimana mempelai wanita ini bisa dibawa kalau wanitanya tidak siap? Itu sebabnya, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, saya mau katakan, kedatangan Yesus bagaikan mempelai laki-laki bagi orang-orang percaya. Artinya orang percaya ini sudah siap-siap. Sudah siap rohaninya, sudah siap imannya, sudah siap semua. Lahir batin sudah disiapkan untuk kedatangan Yesus. Artinya saya mau mengatakan, kedatangan Yesus itu bagi orang percaya tidak sembunyi-sembunyi. Tadi di dalam ayat yang keempat, kamu adalah orang-orang terang. Dan kedatangan Yesus itu tidak akan mendatangi kamu secara tiba-tiba seperti pencuri. Jadi di dalam ayat 4 itu ditegaskan bahwa kedatangan Yesus bagi orang percaya, bagi saudara dan saya, kalau saudara peduli kepada kerohanian dan saudara betul-betul mau hidup seturut kehendak Tuhan, maka kedatangan Yesus bagi saudara dan saya bukan seperti pencuri, tetapi seperti mempelai. Nah, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, mungkin kita berkata, seorang mempelai wanita kan dia tahu kapan kedatangan mempelai laki-lakinya. Saya mau beritahu Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan. Semakin dekat kedatangan Tuhan Yesus, maka Tuhan pasti akan memberitahukan harinya. Sama seperti ketika Nuh masuk dalam bahtera. Ketika beberapa hari lagi Tuhan menurunkan air dari langit dan dari bawah bumi. Allah berkata, Nuh, masuklah ke dalam bahtera sebab beberapa hari lagi aku akan menurunkan hujan. Ya, jadi beberapa hari lagi Tuhan memberitahu. Kemudian ketika Yesus hendak disalib, Yesus juga memberitahukan hari penyalipannya. Berulang kali Yesus menyampaikan, ia mau disalibkan, ia akan ditangkap. 4 kali ia memberitahu bahwa ia akan ditangkap oleh orang-orang berdosa. Ya. Tetapi pada pemberitahuan berikutnya, yang terakhir, Yesus memberitahu. Ya, ketika di Taman Getsemani dia berkata, berjaga-jagalah, bersiaplah, sebab sebentar lagi anak manusia akan ditangkap dan akan dihukum oleh manusia berdosa, oleh orang-orang berdosa. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, semakin dekat hari yang besar itu, Tuhan pasti akan memberitahukan harinya, waktunya yang tepat bagi saudara dan saya. Oleh sebab itu, apakah yang harus kita lakukan? Yang pertama yang harus kita lakukan, bersiap-siaplah seperti mempelai wanita yang siap sedia menantikan kedatangan mempelai prianya untuk menjemputnya. Tentu saja ia bersiap lengkap dengan pakaian pesta, dengan pakaian pesta. Ya, di dalam ayat yang ke-8, pakaian pesta orang-orang percaya itu adalah, tetapi kita yang adalah orang-orang siang, baiklah kita sadar, berbaju zirahkan iman dan kasih, dan berkotopongkan pengharapan keselamatan. Jadi pakaian kebenaran, pakaian pesta orang-orang percaya itu adalah iman dan kasih. Tingkatkan iman kepada Tuhan. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, mungkin situasi sekarang ini yang kita hadapi membuat iman kita bergoncang. Ya, dunia ini sedang menggoncangkan kita, tetapi tetaplah beriman kepada Tuhan. Kasihilah kepada Tuhan, kasihilah Tuhan semakin kuat, dan juga kasihilah sesama. Inilah pakaian pertama yang harus kita miliki. Orang-orang percaya mempelai wanita Kristus. Mari kita menyiapkan diri menyambut kedatangan mempelai laki-laki itu dengan pakaian pesta, yaitu berbaju zirahkan iman dan kasih, serta ketopong keselamatan. Biar kasih itu yang menguasai hati kita. Ketopong itu menutup muka dan menutup kepala, untuk menghalangi, untuk menghambat serangan dari depan. Itu sebabnya, mari biar pengharapan kepada Kristus itu yang menguasai pikiran hati kita. Ya, mungkin kita menemukan banyak pengajaran-pengajaran yang mengatakan ada keselamatan di luar Yesus.
Tetapi Alkitab berkata, Yesus menjamin bahwa hanya dialah jalan, kebenaran, dan hidup. Murid-murid juga berkata, di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita diselamatkan selain nama Yesus saja. Itu sebabnya apa yang harus kita lakukan? Mari bersiap. Seperti mempelai wanita yang bersiap menantikan kedatangan mempelai prianya untuk menjemputnya. Yang kedua yang harus kita lakukan, di dalam ayatnya yang ke-6 dikatakan, sebab itu baiklah jangan kita tidur seperti orang-orang lain, tetapi berjaga-jaga dan sadarlah. Yang harus kita lakukan, janganlah menjadi serupa dengan dunia ini. Di dalam Roma pasal 12 ayat 2 Paulus berkata, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, supaya kamu dapat membedakan mana kehendak Allah dan mana yang bukan. Itu sebabnya yang harus kita lakukan. Mari kita berjaga-jaga. Mari kita terus berubah. Jangan menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi menjadi serupa seperti Kristus. Serupa seperti yang diinginkan oleh firman Tuhan. Alkitab memberikan petunjuk-petunjuk bagaimana kita bisa berjumpa dengan Kristus dan bagaimana kita supaya bisa hidup bersama-sama dengan Kristus. Alkitab dengan gamblang memberikan petunjuk-petunjuk yang jelas kepada kita. Itu sebabnya Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita terus berubah. Baik dalam konsep berpikir, dalam pola pikir, dalam keinginan hati, dalam karakter. Biarlah kita terus berubah. Dibaharui dari waktu ke waktu. Tuhan terus membaharui kita sehingga hidup kita menjadi hidup yang dikehendaki oleh Tuhan. Ya. Saudaraku, saya mau katakan, dunia ini sudah tidak normal. Dunia ini tidak lagi sama. Jangan menganggap zaman ini, situasi sekarang ini sama saja. Saya mau katakan tidak. Zaman ini, dunia ini, zaman sekarang ini tidak normal, Bapak Ibu. Pandemi saat ini saya katakan bagaikan simulasi untuk keadaan yang akan terjadi di masa yang akan datang. Ya, sekarang ini semua orang tidak bisa berbuat apa-apa. Ya. Ini kita sedang dipersiapkan, dunia ini sedang dipersiapkan seperti pada masa pemerintahan antikris nanti. Di situ di dalam ayat yang kedua tadi dikatakan, ketika semuanya itu datang, ketika semua orang berkata semua damai, aman, tiba-tiba hari itu datang seperti pencuri, seperti perempuan yang sakit bersalin. Ya, semua orang semua ini, semua samalah, kita sudah melewati semua proses ini. Tapi ketika antikristus menyatakan diri, orang akan berkata, semua sama, tidak apa-apa. Tetapi saya mau berkata, pada saat itu, manusia di dunia ini sudah terlambat untuk menyadarinya. Tetapi selagi masih ada waktu, mari kita berjaga-jaga. Itu yang kedua yang harus kita lakukan. Yang ketiga yang harus kita lakukan adalah sadarilah bahwa Allah menetapkan kita, orang-orang percaya kepadanya, untuk selamat. Tuhan menetapkan kita untuk selamat dan bukan untuk ditimpa murka. Itu di dalam ayatnya yang ke-9. Karena Allah tidak menetapkan kita untuk ditimpa murka, tetapi untuk beroleh keselamatan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Jadi ini yang kita harus taruh di dalam hati kita. Bahwa Tuhan menetapkan kita untuk selamat, bukan untuk dihukum. Sekarang Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, saya mau ulangi lagi. Kedatangan Yesus bagi dunia ini, bagi orang yang tidak berjaga-jaga. Yesus datang bagaikan pencuri. Datang tiba-tiba, kaget. Tetapi bagi orang-orang percaya seperti saudara dan saya yang peduli tentang Tuhan, yang peduli dengan kerohanian, Yesus datang bukan seperti pencuri, tetapi ia akan datang seperti mempelai laki-laki. Itu sebabnya yang harus kita lakukan adalah yang pertama, bersiap-siaplah seperti mempelai wanita yang siap sedia menantikan kedatangan mempelai laki-lakinya, lengkap dengan pakaian pesta tentunya. Yang kedua yang harus kita lakukan, jangan menjadi serupa dengan dunia ini. Jangan serupa dengan dunia ini, memandang dunia ini, memandang zaman ini, memandang situasi ini. Jangan menjadi seperti orang dunia ini memandang situasi ini. Tetapi lihatlah situasi sekarang ini dari sudut pandang firman Tuhan.
maka saudara akan melihat bahwa zaman ini tidak biasa-biasa saja. Kita semakin dekat kepada hari yang besar, kepada hari kedatangan mempelai laki-laki itu. Dan yang ketiga yang harus kita sadari, bahwa Yesus datang, Ia telah menetapkan kita bukan untuk dihukum, tetapi untuk selamat. Kiranya Tuhan menolong kita semuanya, kiranya Tuhan memberkati kita, dan kita betul-betul siap menantikan kedatangan Yesus yang kedua kali. Dan ketika Ia datang, kita sudah siap berjumpa dengan Dia dan masuk dalam ruang pesta perkawinan anak domba itu. Kita mau datang, Maranatha, Yesus datanglah. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk firman-Mu hari ini. Engkau yang telah menolong, Engkau yang telah memberkati kami. Firman-Mu mengingatkan kami bahwa bagi orang-orang yang percaya, bagi kami yang menanti-nantikan Engkau, Engkau datang tidak tiba-tiba, tetapi Engkau datang seperti kedatangan seorang mempelai laki-laki. Artinya kami sudah siap, kami tahu kapan hari kedatangan-Mu yang kedua kali. Sebab Engkau akan memberitahukan hari kedatangan-Mu kepada orang-orang yang menanti-nantikan Engkau. Kami bersyukur menjadi umat-Mu. Kami bersyukur menjadi orang percaya kepadamu. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, kami mengucap syukur untuk firman ini, dan mampukan kami menjadi pelaku firman-Mu ya Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya. Amin. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan, saya percaya saudara dilawat dan diberkati oleh Tuhan lewat firman Tuhan yang saudara telah dengarkan, yang disampaikan oleh hambanya. Tuhan sedang memperlengkapi saudara. Tuhan kiranya memberkati hambanya. Haleluya. Kita mau berdoa dan menyerahkan seluruh kebutuhan kita ke dalam tangan Tuhan. Kita mau bawa dalam doa kita. Mari kita berdoa. Bapa yang kami sembah, puji, muliakan, agungkan Engkau ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Isa Al-Masih yang adalah Al-Kalam, adalah firman yang telah menjadi manusia. Dan hari ini Tuhan ada di tengah-tengah kami, kepadamu kami menyerahkan seluruh pergumulan dari setiap umat-Mu ke dalam tangan Tuhan. Pertama kami berdoa Engkau memberkati hamba-Mu yang telah menjadi saluran berkat bagi kami. Dan biarlah Engkau ya Tuhan yang mencukupkan, melengkapi segala yang diperlukan dari hamba-Mu. Kami juga berdoa untuk seluruh umat-Mu, baik yang ada di jemaat di tempat ini GBI Siloam Kota Bambu. Tuhan Engkau memberkati mereka, baik yang ada di rumah atau di berbagai tempat. Tuhan Engkau ulurkan tangan-Mu bagi mereka dan memberkati mereka. Lepaskanlah mereka yang dari terikat ya Tuhan, dan bebaskan yang terbelenggu, dan hiburkanlah yang susah, dan sembuhkanlah yang sakit. Dan biarlah Engkau memberikan pertolongan dengan tangan-Mu yang terulur sehingga mereka terlepas dari setiap pergumulan mereka. Mari Bapa, khususnya yang sakit sembuhkan. Tuhan yang terpapar COVID, Tuhan Engkau tolong Tuhan. Biarlah Tuhan nyatakan kuasa-Mu, dan biarlah Engkau memakai obat yang mereka gunakan, dan Engkau berkati sehingga pemulihan yang Tuhan akan nyatakan boleh menjadi milik mereka. Terima kasih Bapa. Kami serahkan juga ke dalam tangan-Mu seluruh pergumulan daripada bangsa kami yang sedang mengadakan pemulihan untuk bangsa dan negara kami, mengatasi COVID yang sedang melanda negeri kami, khususnya ya Tuhan masa PPKM ya Tuhan. Engkau memberkati pimpinan negara kami ya Tuhan, Bapak Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden, dan juga para menteri dan seluruh jajaran yang sedang bekerja keras untuk melakukan pemulihan di negeri kami. Juga para pemimpin-pemimpin daerah Tuhan, Tuhan Engkau memberkati mereka. Bapa, kami berdoa, berilah kekuatan, berilah hikmat-Mu kepada mereka, supaya mereka Tuhan dapat mendapatkan hikmat menyelesaikan seluruh masalah kami. Berkati Tuhan para tim medis yang bekerja keras untuk turun tangan menangani mereka yang bermasalah dalam COVID. Biarlah Engkau ya Tuhan beri kekuatan, berkati keluarga mereka. Kami berdoa juga Tuhan dalam pemulihan ekonomi, Engkau memberkati bangsa dan negara kami, dan biarlah Engkau memberkati pemulihan yang dilakukan oleh di semua sektor dan semua bidang. Engkau memberikan perlindungan bagi bangsa negara kami Tuhan, berikan keamanan, dan Engkau memakai Tuhan Bapa ya Tuhan para pimpinan-pimpinan dari militer, ABRI dan juga kepolisian, supaya seluruh Tuhan kegiatan boleh berjalan dengan baik, saling menopang dan menolong. Berkati juga pemulihan
ekonomi yang dilaksanakan di berbagai tempat, sektor-sektor ya Tuhan, ekonomi Tuhan Engkau memberkati. Kami menyerahkan ke dalam tangan Tuhan, biarlah Engkau turun tangan dan nyatakan kuasa-Mu. Terima kasih Bapa, umat-Mu sekarang secara khusus sebelum kami akhiri, kami minta sekali lagi Engkau memberkati umat-Mu, memberkati bangsa dan negara kami dan lingkungan kami yang ada di daerah kami ini Tuhan. Engkau memberkati ya, dan juga hamba-hamba-Mu dan seluruh gereja-gereja, dan yang Tuhan Yesus para pelayan-pelayan-Mu Engkau memberkati dimanapun mereka berada. Sekarang kedangkanlah tangan untuk memberkati umat-Mu sehingga mereka menerima kekuatan baru dari hari ke hari, minggu ke minggu, dan dapat melewati seluruh lembah kekelaman dan kesusahan yang ada ini, sehingga pada akhirnya ada kemenangan daripada Tuhan. Dan semua itu kami percaya bahwa Tuhan sanggup memberikan dan mengadakan. Turunkanlah berkat-Mu atas seluruh umat-Mu. Sidang jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan dimanapun saudara berada, yang sedang menyaksikan ya siaran ini atau sedang mengikuti live streaming ini ya Tuhan, atau YouTube ini, percayalah bahwa Tuhan kita ada di tengah-tengah kita untuk memberkati Engkau. Angkatlah tanganmu dengan iman dan Tuhan akan memberkati Engkau, dan aminkanlah setiap kebenaran firman Tuhan, maka jadilah kepadamu seperti yang kau imani. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Tuhan memberkati engkau dimanapun engkau berada. Tuhan menyembuhkan engkau. Tuhan menolong engkau, menjaga keluar masukmu, dan Tuhan menaungi engkau dan memberkati anak cucu keturunanmu, dan yang akan memberkati makan minummu dan mencukupkan segala keperluanmu sesuai dengan kebenaran firman-Nya dan janjinya. Dicurahkannya bagimu berkat anugerah melimpah dari Bapa, kasih karunia dari Putra-Nya tunggal, oleh pertolongan pemeliharaan tuntunan dari Roh Kudus, yaitu dalam nama Tuhan Yesus. Terima dan bawalah berkat Tuhan kemanapun engkau pergi. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, haleluya, amin. Haleluya, 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 amin, haleluya, 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 amin, amin, amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, Tuhan memberkati saudara dan telah berakhir ibadah kita. Tetaplah berdoa, tetaplah bersehati dimanapun saudara berada, dan jangan lupa ikuti protokol kesehatan dan jangan keluar-keluar kalau tidak terlalu penting. Mari kita mendukung pemerintahan kita dalam melaksanakan tugas. Sukses, Tuhan memberkati. Shalom.